Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Yesus yang kau berikan kepada kami dapat memenuhi segala kebutuhan kami. Kebutuhan akan fisik, akan makanan, akan segala kebutuhan badani kami, sandang, pangan, papan. Kau memberikan kebutuhan emosional kepada kami, rasa cinta, rasa sayang, rasa damai. Kau memberikan kepada kami lebih daripada itu, secara spiritual. Kegelisahan kami, pencarian kami akan Engkau. Dan itu dilukiskan berupa roti dan anggur. Terima kasih Tuhan atas anugerah ini. Semoga kami mengalami Engkau di dalam Ekaristi yang selalu kami alami dan terima daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita diajak oleh Yesus untuk merenungkan apa arti makanan itu. Apa arti kehausan itu. Supaya kita memahami aspek-aspek penting di dalam Ekaristi yang kita terima itu. Dan yang selama 3-4 bulan ini kita seperti kehilangan, seperti kehausan, seperti kelaparan. Karena kita tidak menerima tubuh dan darah Yesus sendiri dalam keseharian kita. Kita kekeringan. Kita mendambakan rindu akan Engkau ya Tuhan. Kalau itu sungguh-sungguh meresap dalam diri kita, maka COVID-19 ini berhasil membuat kita mengerti, memahami, menyelami, menghayati bahwa Yesus adalah segala-galanya bagiku. Yesus adalah everything for our life. Dia merupakan jawaban atas kebutuhanku akan fisik, akan segala badaniku, sandang, pangan, papan, lewat apa yang kuterima dari kerja, dari apa yang kulakukan. Itu semua. Kemudian yang kedua, secara psikis, rasa diterima, rasa dicintai, rasa disayang oleh Yesus. Yesus menerimaku apa adanya dengan segala dosa-dosaku, dengan segala kekurangan, keterbatasanku. Tuhan menerima aku. Dan secara spiritual, Dia menerima pribadiku secara total. Aku anaknya, aku orang yang diberi karunia yang begitu luar biasa. Tidak hanya di dunia ini. Aku dijanjikan hidup ilahi, surgawi, sebagai anak, sebagai putranya. Semua itu disimbolkan, dilambangkan, direpresentasikan, dihadirkan dalam rupa roti. 5 roti, 2 ikan. Yang kemudian dimanifestasikan, direpresentasikan dalam Ekaristi. Jadi para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita memahami lebih dalam, menyelami dan menghayati nilai-nilai Ekaristi yang kita terima, yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarku, maka di situ kita berhasil. Di situ kita diajak untuk meresap dalam-dalam pengalaman akan Yesus yang luar biasa itu. Yesus memberikan segala-galanya untukku. Yesus adalah everything for me. Segala-galanya untukku. Apa yang kudambakan, kuharapkan ada di dalam Yesus. Ketika kita mendapatkan hal-hal materi, ya, apa saja, pasti itu menyenangkan, tetapi terbatas, sementara, hanya waktu-waktu tertentu, tidak lebih dari beberapa hari, beberapa saat, lalu kita merasa ada sesuatu yang lebih kurang daripada itu.
Lalu kita merasa ketika kita tidak mendapatkan cinta, tidak mendapatkan kasih, tidak mendapatkan penghargaan dari orang-orang di sekitar. Dan Yesus menerima aku, mencintai aku, menerima aku, mengasihi aku, memberikan apa secara psikologis, secara fisik, secara psikis, apa yang kubutuhkan. Dia menerimaku. Dan lebih lagi secara spiritual. Nah, kebutuhan dasar manusia yang seperti ini yang kita butuhkan. Tetapi masalahnya seringkali terjadi bahwa di zaman materialisme ini kita jatuh kepada hal-hal materi, seolah-olah apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat lewat panca indera itu sudah bisa menjawab semua kebutuhan dasar kita. Kita jatuh pada materialisme, seolah-olah materi adalah segala-galanya bagiku. Dan kita terus mencari haus dan dan tidak mendapatkan apa yang sungguh-sungguh kita dapatkan. Nah, apa yang salah di sini? Kita harus jujur pada diri sendiri. Sekali lagi kita harus jujur pada diri sendiri. Bahwa apa yang kita dapatkan secara materi, secara fisik atau psikis, ya, itu merupakan satu bagian kecil. Satu bagian kecil. Jadi kejujuran hati kita untuk mengatakan Yesus is everything. Jadi kita harus go beyond, ya, harus masuk ke dalam. Ya. Maka ketika kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, orang sekarang itu haus. Orang zaman sekarang ketika semua melimpah dengan segala kebutuhan kita, melimpah. Tapi pada dasarnya orang mengalami kekeringan, orang mengalami kejenuhan, orang mengalami kebosanan, orang mengalami kelaparan. Lebih daripada sebelumnya kelaparan zaman ini, kehausan zaman ini jauh lebih berat daripada yang sebelum-sebelumnya. Tetapi orang mungkin mata batinnya tidak terbuka. Maka orang lalu lari kemana? Lari ke biara, mencari keheningan, mencari kesunyian, mencari pelarian-pelarian, berbagai macam pelarian-pelarian dan tidak bisa menjawab. Maka ada orang-orang tertentu yang ingin lebih dalam. Ya. Lebih dalam lagi, maka ada seorang wakil gubernur Washington DC, ya, Cyrus Habib, wakil gubernur menjadi seorang frater Jesuit. Ya. Meskipun dia punya kelemahan buta, tapi orang yang sangat pandai, seorang anggota dewan, lalu menjadi wakil dari gubernur. Dan itu bukan suatu jabatan yang sederhana, tapi dia mencari makna hidup. The meaning of life. Di mana makna hidup? Pada materi? Tidak. Dan itu orang belajar untuk melihat seperti itu. Ketika orang jujur dengan hatinya. Coba Anda lihat diri Anda sendiri. Coba kita lihat masuk dalam batin kita. Mengapa kita bosan? Mengapa kita jenuh? Terutama dengan COVID ini. Kita lari, bentuk-bentuk pelarian apa? Coba kita perhatikan. Kita jujur pada diri. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Lihatlah Yesus memandang Anda. Pandanglah salib ini. Lihat. Mata Yesus memandang Anda. Menarik hati Anda untuk menjawab. Apakah engkau mencintai aku? Jawablah cintaku itu. Yesus memandang Anda. Yesus meminta cinta Anda kepadanya. Ungkapannya apa? Jawablah. Lalu belajar berbagi kepada orang lain. Ketika kita mengalami cinta, maka kita harus berbagi pada orang lain, orang-orang kecil. Maka Yesus mengatakan, ada apa dengan kamu? Ada 5 roti 2 ikan. Sini. Lalu berlipat kamu. Membagi adalah kedua, belajar membagi dari apa yang kita miliki. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya. Sekecil apapun, bagikan kepada orang lain. Entah itu barang, entah itu benda, untuk pengetahuan, untuk kekuatan, apa saja yang bisa kita berikan, kita bantu kepada orang, berpikir untuk orang lain. Dan itu akan memberikan rasa damai, ketentraman. Jadi pertama, jujur pada diri sendiri bahwa tak ada sesuatu pun yang dapat memenuhi kebutuhan batin kita. Yang kedua, berikan, belajar memberikan. Ya, bukan mendapatkan, bukan mencari. Dan kita semua akan mengalami kasih Tuhan yang melimpah. Dan yang ketiga, lihatlah salib ini. Mata Yesus memandang Anda. Mata Yesus memandang Anda, dia menangis, dia tersedus. Luka-luka di kepalanya.
matanya memandang Anda. Jawablah, apakah engkau mencintai aku? Kata Yesus. Apakah engkau mencintai aku? Lakukanlah cinta kepadaku dengan memberikan dirimu kepada orang lain. Di dalam aku, segalanya dapat terpenuhi. Yesus, semoga jawabanku kepadamu, engkaulah segala-galanya bagiku Yesus. Engkaulah segala-galanya. Engkaulah segala-galanya. Semoga seruan ringan ini menjadi kekuatan bagiku untukmu. Yesus, engkaulah segala-galanya bagiku. Menjadi rema kita dalam hari ini. Yesus memenuhi kebutuhanku dalam Ekaristi yang suci ini. Berkat Tuhan atas Anda, semoga kerinduan kehausan Anda akan Yesus terpenuhi dalam pribadi Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.